Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya tetap dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya di akhir zaman, yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, berbicara mengenai hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujah di hari kiamat kepada 4 golongan manusia. Fayahtajullahul azim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujah alal aghniyai, kepada golongan orang-orang kaya, bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, dengan hujjah Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi wassalam. Ka'ayyaqula lahum, Allah akan berkata kepada golongan orang-orang kaya, lima taraktum al-ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka seandainya mereka menjawab, nahnu mashghuluna bil amwali wa bil mamlakati, kami sibuk bil amwali, mengurusi harta-harta kami, wabil mamlakati, dan mengurusi kerajaan-kerajaan kami. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab lahum, kepada orang-orang kaya, fa ayyu mamlakati, maka kerajaan mana akhbaru, lebih besar, min mamlakati Sulaiman, daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ayyu malin, dan harta mana aktsaru, lebih banyak, min malihi, daripada harta Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa huwa, dan Nabi Sulaiman alaihi salam, lam yasruk al-ibadah, beliau tidak meninggalkan ibadah. Wa yahtajullahu ta'ala, kedua Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujah alal abidi, kepada orang-orang yang berstatus hamba sahaya, berstatus abid. Di zaman sekarang abid sudah tidak ada karena sudah beda zaman. Abid dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman sekarang ulama-ulama mengkiaskan seorang abid adalah seorang pekerja, seseorang yang bekerja, seseorang yang mempunyai bos, seseorang yang mempunyai atasan. Itulah kiasan abid untuk zaman sekarang. Wa yatajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salam, Allah akan menghujah hamba sahaya bi Yusuf alaihi salam, dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ka'ayyakuna lahum, seperti Allah berkata kepada orang-orang yang berstatus abid, yang dikiaskan di zaman sekarang orang-orang yang mempunyai atasan, lima taraktum al-ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka seandainya mereka menjawab, nahnu mashghuluna, kami sibuk bihidmati sadatina, kami sibuk melayani bos-bos kami, kami sibuk melayani tuan-tuan kami sibuk melayani atasan-atasan kami. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab lahum, kepada orang-orang yang berstatus abid, abdi, hambaku Yusufu
Nabi Yusuf alaihissalam tahta aziz Misri, di bawah perintah patih Mesir, wa mar'atihi, dan istri patih Mesir. Wa huwa, dan Nabi Yusuf lam yatsruk al-ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Wa yahtajullahu ta'ala, dan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghujah alal maradh, kepada orang-orang yang sakit, bi Ayyub alaihi salam, dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Ka'ayyakallahu lahum, seperti Allah berkata kepada mereka, lima taraktum al-ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka seandainya mereka menjawab, nahnu maradh, kami sakit. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab kepada orang-orang sakit yang meninggalkan ibadah, abdi hambaku Ayyubu, Nabi Ayyub alaihissalam, maradon syadidan, hambaku Nabi Ayyub alaihissalam sakit, maradon, sakit yang parah, syadidan, lebih parah, wa huwa lam yatsruk al-ibadah, dan Nabi Ayyub alaihissalam lam yatsruk al-ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Wa yahdadullahu ta'ala, dan yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala akan menghujang alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, bi Isa, dengan Nabi Isa alaihissalam. Kaya lahum, seperti Allah berkata kepada mereka, lima taraktum al-ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka seandainya mereka menjawab, nahnu masyghuluna bimasyaqqatil faqr, bimasyaqqatil faqri, dengan susahnya fakir. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab kepada orang-orang yang fakir, abdi hambaku Isa afqaruman, beliau fakir-fakirnya manusia. Wa huwa, dan Nabi Isa alaihissalam, lam yamlik syai'an minad dunya, beliau tidak memiliki perkara dunia. Falaisa lahu baitun, dan beliau tidak memiliki rumah. Wala malun, dan tidak memiliki harta. Wala zaujatun, dan tidak memiliki istri. Wa huwa, dan Nabi Isa alaihissalam, lam yatsruk al-ibadah. 4 golongan manusia yang dihujah oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Pertama, golongan orang kaya. Kedua, golongan abid. Ketiga, golongan sakit, orang-orang yang sakit. Dan keempat, golongan orang-orang fakir. Status sosial apapun yang kita miliki di dunia ini, entah jadi orang kaya, entah jadi abid, entah jadi orang yang sakit tak kunjung sembuh, entah jadi orang fakir, di situ tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditakdirkan jadi orang kaya, sebanyak apa harta kita, seluas apa kekuasaan kerajaan kita, seluas apa kekuasaan perusahaan kita, dibandingkan dengan harta Nabi Sulaiman, dibandingkan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, kita akan malu dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kedua, ketika kita digolongkan jadi orang abid, hamba sahaya, orang yang memiliki atasan, Nabi Yusuf alaihissalam di bawah pemerintahan patih Mesir dan istri patih Mesir, beliau tidak meninggalkan ibadah. Yang ketiga, ketika kita digolongkan menjadi orang sakit, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sakit yang diderita oleh kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Keempat, golongan fakir.
Sepakir apapun kita di alam dunia, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kuat menahan godaan-godaan, terlebih godaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita tidak dihujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih hujah 4 golongan yang saya sebutkan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya bagi saya al-fakir dan umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.